Apa kabar anak-anak? Pada video yang pertama ini kita akan memulai pembelajaran geografi kelas 12 IPS semester 1 tahun pelajaran 2020-2021. Adapun tujuan pembelajaran pada video yang pertama ini adalah peserta didik dapat memahami kompetensi dasar semester 1 kelas 12 IPS tahun pelajaran 2020-2021. Yang kedua, peserta didik dapat memahami indikator pencapaian kompetensi dari KD 3.1. Yang ketiga, dapat memahami pendahuluan KD 3.1 dan konsep wilayah dan tata ruang yang merupakan bagian dari indikator 3.1. Kita mulai dari tujuan yang pertama, yaitu kompetensi dasar semester 1 kelas 12 IPS tahun pelajaran 2020-2021, yaitu 3.1 memahami konsep wilayah dan pewilayahan dalam perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota. KD 4.1 membuat pengelompokan penggunaan lahan di wilayah kabupaten, kota, provinsi berdasarkan data wilayah setempat. KD 3.2 menganalisis struktur keuangan desa dan kota, interaksi desa dan kota, serta kaitannya dengan usaha pemerataan pembangunan. KD berikutnya 4.2 membuat makalah terkait dilengkapi peta, bagan, tabel, grafik, dan atau diagram. Itu tadi KD semester 1 kelas 12 IPS ada 2 KD, di mana masing-masing KD ada KD pengetahuan yang diawali dengan nomor 3 dan KD keterampilan yang diawali dengan nomor 4. Berikutnya, tujuan berikutnya yaitu indikator pencapaian kompetensi KD 3.1. Yang pertama, tentang konsep wilayah dan tata ruang. Yang kedua, pembangunan dan pertumbuhan wilayah. Yang ketiga, perencanaan tata ruang nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota. Yang ketiga, permasalahan dalam penerapan tata ruang wilayah. Tujuan yang selanjutnya, pendahuluan KD 3.1, yaitu tentang konsep wilayah dan pewilayahan dalam perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota. Sebelum kita masuk ke indikator, kita perlu memahami secara umum terlebih dahulu apa itu penataan ruang dan kaitannya dengan perencanaan tata ruang. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, jadi ini landasan tata ruang, merupakan ada 3 proses dalam penataan ruang. Yang pertama adalah perencanaan tata ruang yang merupakan 3.1, yang kedua pemanfaatan ruang, yang ketiga pengendalian pemanfaatan ruang. Jadi penataan ruang itu ada 3 komponen: perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Selanjutnya, adapun tujuan penyelenggaraan dari penataan ruang adalah mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan, berlandaskan wawasan Nusantara dan ketahanan nasional dengan terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia, dan terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. Berikutnya, perencanaan tata ruang merupakan suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan perencanaan dan penetapan rencana tata ruang. Dasarnya tetap Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Sehingga rencana tata ruang terdiri dari struktur ruang dan pola ruang. Berikutnya, perencanaan tata ruang terdiri dari struktur ruang dan pola ruang. Struktur ruang adalah
susunan pusat-pusat pemukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Sedangkan pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Semuanya landasannya adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Selanjutnya tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu masuk ke indikator dari 3.1 itu konsep wilayah dan tata ruang. Kita mulai dari tata ruang terlebih dahulu. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional. Dasarnya sama Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Apa itu ruang? Berdasarkan gambar ini kita bisa paham apa itu ruang wadah. Ruang itu adalah wadah yang meliputi ruang darat ya, ini ruang darat, ruang laut nih yang ada di background ini, dan ruang udara nih, ruang udara termasuk ruang di dalam bumi ini di bawah bumi sebagai satu kesatuan wilayah. Jadi udara, laut, darat, dan di bawah darat bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. Ya, ini manusia memanfaatkan ruang tadi. Landasannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Ini contoh produk rencana tata ruang, yaitu rencana tata ruang tadi. Di sini ada struktur ruang yang diwujudkan dengan sarana prasarana, ada jalan aspal, di sini ada ya, kemudian ada pola ruang, di sini diwujudkan dengan ada hutan lindung, hutan produksi, rehabilitasi, lokasi perkebunan, lokasi yang ditajam, dan areal penggunaan tanah lah. Ini salah satu contoh dari wujud rencana umum tata ruang yang diwujudkan dalam bentuk peta. Sumbernya ini dari Bapeda ya. Penutup. Yang pertama, perencanaan tata ruang wilayah merupakan bagian dari penataan ruang. Penataan ruang merupakan proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Tujuan dari penyelenggaraan penataan ruang adalah terwujudnya ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Dan yang terakhir, wilayah dan ruang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam penataan ruang. Jadi sebenarnya kenapa perlu adanya perencanaan tata ruang adalah hasil akhirnya adalah agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Maka perlu direncanakan dan perlu ditata. Tugasnya Salin KD kelas 12 IPS semester 1 dan IPK KD 3.1 yang ada di slide sebelumnya. Kemudian jelaskan apa yang dimaksud dengan terwujudnya ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan yang merupakan tujuan penyelenggaraan penataan ruang menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Jadi kalian jelaskan satu persatu, aman itu apa, nyaman apa, produktif apa, berkelanjutan apa, berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Silahkan di download, dicari,
Dan kalian bisa juga belajar melalui blog HTTP ini ya. Silahkan dilihat updateannya. Pada saat ini belum lengkap, tapi kalian cek terus. Apabila belum lengkap, kalian bisa mencari sumber belajar yang lain. Kemudian semua tugas tadi dicatat pada buku catatan khusus geografi ukuran Big Boss, difoto, kemudian hasil tugas kalian dikirim melalui Google Classroom. Silahkan dikumpulkan maksimal seminggu sebelum dimulai pembelajaran minggu depan, berarti hari Kamis minggu depan paling lambat. Terima kasih anak-anak, selamat belajar, tetap jaga kesehatan, semoga pandemi ini segera berakhir dan kita semua dapat melaksanakan pembelajaran tetap langsung di lingkungan sekolah.